Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, murid-murid. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu dong. Hari ini ada yang nggak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah, pinter. Oke, hari ini sebelum masuk ke materi hari ini, kalian tahu nggak? Masih ingat nggak? Apa minggu lalu kita belajar materi apa? Masa sih? Intinya kita tentang mendeskripsikan. Berarti masuknya ke descriptive text. Pinter. Ada yang masih ingat descriptive text kayak gimana? Oke, teks yang mendeskripsikan sesuatu hewan atau orang ya. Oke, hari ini atau pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Ya, sebelum itu ada yang tahu naratif teks? Jadi naratif teks itu adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau kejadian, baik yang nyata maupun fiksi, yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Jadi kayak contohnya cerita rakyat, habis itu atau kayak mitos, fable. Ada yang bisa sebutin satu contohnya? Ya, Umi. Malin Kundang, pinter. Oke, di materi kali ini Bapak harap kalian bisa membandingkan atau ngerti lah fungsi sosial struktur teks yang digunakan dalam naratif teks, dan juga kita atau kalian itu mampu menganalisis teks naratif. Ada yang ingat, ada yang tahu nggak kaitannya naratif teks sama kehidupan nyata itu buat apa? Oke, jadi menurut Bapak kaitannya itu adalah untuk tetap menceritakan kisah yang akan dibawakan ke anak cucu atau keturunan. Nah, struktur teks naratif itu ada 4 ya: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang dimana masing-masing ada bagiannya sendiri. Yang orientasi itu pengenalan, yang komplikasi permasalahan, resolusi itu penyelesaian masalah, dan koda itu penutup. Koda itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak diwajibkan. Ciri-cirinya ada alur, jelas, ada tokoh dan penokohan, ada latar, baik tempat, waktu, dan juga ada sudut pandang, baik orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Tema yang dipakai, misal temanya itu tema cerita rakyat atau sebagaimanapun. Amanat jangan lupa, tetap harus ada dalam suatu cerita, karena kalau nggak ada amanat kayak buat apa gitu. Oke, selanjutnya jenis-jenis teks naratif tadi udah disebutin ya, kayak cerita rakyat, novel, cerpen, fabel, dan juga mitos. Ada yang tahu cara nulis teks naratif? Itu contohnya sudah di situ, yaitu harus menentukan tema, harus ada plot, kita harus mengembangkan tokoh juga, kayak karakter yang dipakai dalam teksnya kayak gimana. Kayak kalau di Malin Kundang kan contohnya siapa? Malin, habis itu ibunya Malin sama satu lagi istrinya. Nah itu sebenarnya ada contoh kecil, bisa ada lebih lagi. Nah, itu jangan lupa tentukan latar, tempatnya atau waktunya, dan juga draft, serta jangan lupa sebelum diupload cerita itu harus direvisi sehingga tidak ada kesalahan dalam cerita tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada tadi kita ngobrol apa aja? Struktur, habis itu tema, pengertian, habis itu ciri-ciri segala macem, dan juga contohnya ya, kayak apa tadi? Malin Kundang. Ada lagi contohnya? Si Kancil. Itu masuknya kemana? Fabel, pinter. Ada lagi yang terlepas dari itu? Novel. Ada yang pernah baca novel? Novel apa? Nggak apa-apa, masuk. Itu juga tetap masuknya naratif teks. Oke, sebelum kita menutup hari ini, menutup materi hari ini, Bapak ada tugas nanti di mana kalian akan Bapak kasih teks naratif, terus kalian akan mengerjakan mulai dari apa? Orientasinya, bagian komplikasi atau bagian resolusi, dan juga bagian evaluasinya atau koda. Terus yang tugas kedua ini tugas individu ya masuknya. Itu kalian menentukan dari ada 4 pertanyaan, nanti kalian jawab. Nanti tugasnya dikumpul di pertemuan selanjutnya. Paham? Oke, mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? I'm good, alhamdulillah. Okay, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before that, let me check your attendance first. Di sini apakah ada yang sakit atau izin? Tidak. Oke, jadi berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Sekarang hari ini kita akan belajar materi tentang descriptive text. Here, anyone knows what is descriptive text? Yang mendeskripsikan sesuatu. Okay, that's good. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Dalam bahasa Indonesianya, descriptive text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Pada teks ini, kalian akan menggambarkan objek secara jelas, bisa dari ukurannya, warna, bentuk, bau, dan lainnya. Here, there are two purposes of descriptive text. The first purpose is to describe person, thing, or place in specific. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. And the second purpose is to describe a particular person, thing, or place. And the next is language features of descriptive text. The first is specific participant has a certain object. It's not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. And the second language features is the use of the adjective and adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. And the third is the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Action verbs, verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, and other. Here there are generic structure of descriptive text. The first generic is identification. Contains about introduction of a person, place, animal, object will be described. Atau berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, objek itu apa atau dari mana objek itu berasal. Dan yang kedua yaitu description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described, atau yang berisi penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Di bagian ini kalian bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian objek tersebut. Dan sekarang tugasnya the example of descriptive text. Dan di sini Miss punya salah satu contoh teks berupa describing people. Please read that text 5 minutes. Is that enough? Okay, please read it. Okay, everyone, have you done? Okay. Di sini kalian paham kan apa isi dari descriptive text yang ya tentang seseorang? Dan selanjutnya Miss akan memberi kalian tugas secara berkelompok. Here I will give you Miss akan membagi dua grup. Here first group and second group. Oh iya. Jadi di sini Miss minta kalian berdiskusi secara kelompok, lalu tulis hasil diskusi kalian di selembar kertas. I will give you 10 minutes. Is that enough? Okay, the first group please describe the first picture that the girl picture, and the second group please describe the second picture. Okay, have you done? Okay, sekarang Miss mau salah satu anak setiap kelompok maju untuk mendeskripsikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti yang maju Miss akan memberikan tambahan nilai untuk tugas akhir kalian. Anyone knows? Anyone wants to come forward? Okay. From group? Okay, from group 2. Raffi Ahmad
is an Indonesian actor, presenter, Baca sampai sini entertainer. aja. He is a handsome and rich boy. Okay, good. Please give applause for second group. Now the first group will come forward. Okay, come forward. Please come forward. Safiera Putri is Sampai an beautiful girl. Indonesian figure as a model and social media influencer. She is a beautiful girl. Okay, good. Please give applause for first group. Sampai sini kalian paham kan apa itu descriptive text? Bagaimana isi dari descriptive text? Paham? Oke. Untuk penugasan untuk minggu depan, Miss mau kalian membuat descriptive text tentang teman atau keluarga atau siapapun, artis pun siapapun boleh. Minimal satu paragraf dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Sudah paham? Oke, because the time is almost done. I will close this lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana semuanya? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Jadi hari ini kita mau belajar tentang greeting card. Ada yang udah tahu belum apa itu greeting card? Iya, betul sekali, kartu ucapan. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang kartu ucapan. Kalian dari kalian di sini ada yang udah pernah bikin kartu ucapan belum? Coba mbaknya bikin kartu ucapan apa, Mbak Nabila? Oh, selamat ulang tahun. Kalau Mbak Wulan bikin kartu ucapan apa? Happy anniversary. Cie. Jadi di sini Bu Guru bakal ngejelasin apa sih itu greeting card, strukturnya, fungsinya, jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu tentang definisi. Definisi dari greeting cards itu adalah potongan kertas yang berisikan tentang pesan kita untuk orang lain. Apa? Pesan kita untuk orang lain. Nah, untuk struktur dari greeting cards itu ada 3. Yang pertama itu adalah receiver address, content and message. Yang terakhir itu adalah sender. Oke, jadi kita itu biasanya kalau ngelihat greeting cards itu pasti di atasnya itu ada tulisan buat siapanya surat itu, di tengahnya itu konten atau isinya, dan yang terakhir itu adalah pengirimnya di bagian bawah biasanya ya. Terus Ibu pengen kalian itu bikin greeting cards kalian sesuai dengan tema di sini. Oh iya, Ibu belum jelasin ya jenis-jenis dari greeting cards itu ada apa aja.
Jadi di sini tuh ada beberapa fungsi dari greeting card ya. Jadi yang pertama itu to greet someone on special occasion. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang keterima untuk kuliah di kampus-kampus besar kayak gitu, kalian kirim greeting card untuk congratulation kayak gitu. Terus ada wedding. Misalnya kakak kalian ulang tahun atau tetangga kalian nikah ataupun teman kalian nikah, itu kalian bisa kirim greeting cards, wedding cards namanya ya. Terus ada thank you card. Kalian kalau misalnya dikasih hadiah, kalau kalian dikasih hadiah sama teman kalian, kalian bisa kirim balik tuh pakai thank you card. Terus yang terakhir itu ada happy birthday card. Birthday card itu isinya ucapan kalian untuk teman kalian yang ulang tahun. Entah untuk teman kalian, entah untuk saudara, ayah ataupun ibu kayak gitu ya. Nah, terus di sini ibu punya tugas buat kalian. Kalian bikin greeting cards kalian sesuai dengan lintingan yang ada di sini. Jadi lintingan ini isinya adalah tema. Tema kalian itu bikin greeting card tentang apa gitu ya. Ibu bakal bagikan satu-satu. Oke. Jadi ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Sebelah sini apakah cukup? Cukup. Oke, ibu tunggu 5 menit ya. Nanti ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan hasil dari greeting cards kalian. Setuju? Setuju. Oke, ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah sudah? Sudah. Coba ibu mau tanya ke sebelah sini dulu ya. Sebelah sini ada yang mau membacakan greeting cards-nya? Saya. Oke, silakan dibacakan dari temanya dulu ya. Temanya itu congratulations. Oke. Congratulations on your graduation. This is just the beginning of an amazing journey. Keep dreaming and make this dream come true. Oke, tepuk tangannya dong. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, luar biasa banget greeting cards-nya ya. Congratulations. Nah, itu contoh dari congratulation card ya. Yang selanjutnya dari sebelah sini siapa yang mau membacakan? Temanya apa, Mbak? Thank you. Thank you. Oke, silakan dibacakan. Thank you for your support and greetings. I could have done it without you. Your kindness means the world to me. Oke, tepuk tangan semuanya buat Mbak Wulan. Keren banget gak greeting card-nya? Keren banget ya. Oke, kayaknya waktu kita untuk pertemuan kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm good, thank you. Before we start our meeting today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jadi hari ini Miss akan melakukan penilaian terhadap materi minggu kemarin, yaitu materi expression of like and dislike. Tapi sebelum melakukan penilaian, Miss akan mengulas kembali materi minggu lalu, yaitu materi expression of like and dislike. Dan nanti Miss akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum dan setelah melakukan penilaian. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan.
Oke, jadi langsung saja misalkan review materi secara singkat. Expression of like dan dislike adalah ekspresi yang menunjukkan ungkapan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Dan contoh ungkapan expression of like itu seperti I like, I enjoy, I really like, I love. Dan expression of dislike itu seperti I hate, I don't like. Dan contoh dari kalimat expression of like itu seperti I like banana, I like K-pop music. Dan contoh dari expression of dislike itu seperti I don't like matematika. Oke. Di sini sebelum seperti tadi yang Miss sudah sebutkan, Miss akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian. Siapa yang tahu apa itu expression of like? Bisa angkat tangan? Oke, Mbak Nabila. Ekspresi of like yaitu ekspresi yang menunjukkan kesukaan terhadap sesuatu. Oke, bagus. Mbak Nabila mendapat tambahan. Dan selanjutnya pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang expression of dislike? Mbak Suci, silahkan. Ekspresi yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Bagus, Mbak Suci juga mendapatkan nilai tambahan. Baik, sekarang misalkan melakukan penilaian, membagikan kalian soal yang berisi 5 soal, yang mana setiap soal bernilai 20 poin. Kalian jika benar semuanya akan mendapatkan 100. Dan misalkan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, bisa kalian kerjakan ya. Sembari kalian mengerjakan, Miss akan mengabsen apakah hari ini hadir semuanya? Oke, bagus. Nah, Miss rasa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita cocokkan bersama-sama soal yang Miss bagikan tadi. Oke, baca berurutan ya dari Mbak Suci. Silakan baca nomor 1. What kind of food yang you like? C. Meatball. Oke, bagus. Jawaban nomor 1 benar. Nomor 2, silakan Mbak Bulan. Dan the line express C. Expressing like. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 3. The underlying word has no limit. D. Have. Oke, bagus. Betul. Nomor 4. The suitable expression to complete the dialogue is A. I love watching movie. Oke, betul. Dan yang terakhir nomor 5. Silakan Mbak Olive. From the dialogue we know that D. Bram and Alex like omelette. Oke, bagus. Ada yang betul semuanya? Oke, give plus untuk yang betul semuanya. Ada yang salah satu? Oke, semuanya? Nggak ada. Oke, jadi yang betul semuanya sudah bagus, dan yang belum betul tetap semangat belajar buat kedepannya menghadapi soal biar betul semuanya. Sesuai yang Miss sampaikan tadi, dan setelah melakukan penilaian tertulis, Miss juga akan memberikan pertanyaan untuk nilai tambahan kalian. Oke, untuk pertanyaannya yaitu siapa yang bisa menyebutkan contoh expression of like? Oke, Mbak Nabila. I like strawberry. Yes, good job. Betul, Mbak Nabila mendapatkan nilai tambahan. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh expression of dislike? Oke, Mbak Olive. I don't like it. Oke, good job. Dan terakhir, kapan kita menggunakan expression of like and dislike? Oke, Mas Kevin. Ketika kita menyatakan pendapat suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi kertas jawabannya nanti bisa ditaruh di situ saja. Nanti Miss yang akan mengambilnya. Oke, Miss rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa, teman-teman? Expression like and dislike. Oke. Before we close our meeting today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Morning. Okay, good. So today kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin terkait deskripsi teks. Tapi before I start the learning, I would like to ask you about this picture. You can see in your left. Okay, what do you think about picture A? What is that? Fast food. Fast food. Okay, good. And how about picture B? What is that? Healthy food. Healthy food. Okay. I wanna ask, why you think picture A is not fast food? Do you think fast food is healthy or not? You think why? High calorie. Yeah, high calorie. Again, more soda. Oh, okay, good. But okay, what is different in picture B? That's same ingredient. Let's have meat, vegetables, milk. But why picture B it says healthy food? Kenapa gambar B itu dikatakan sehat? Karena apa? Karena penyakit karbon dan iya. Ya, bagus. Termasuk ya. Oke. Jadi itulah kita mengambil contoh dari gambar A dan B ya. Untuk mengenai materi hari ini, apa itu descriptive text. Jika kita mudahkan, descriptive text adalah suatu teks yang mendeskripsikan sesuatu. Maka itulah, so that's why I ask you about some information from that picture. Ya apa? Kalian sudah menyebutkan alasan kenapa itu dianggap tidak sehat, bahan-bahan apa yang menjadi pembuat dari makanan itu sehingga dikatakan tidak sehat. Nah, okay, because this is the next class. I wanna ask again about the function of descriptive text. Anyone who knows about the function? One, like the name, descriptive text. The function is Mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. yeah, that's right. Number two, I give you two function about descriptive text. One again, one more. Anyone knows about the function of descriptive text? Memberikan penjelasan mengenai sesuatu dengan detail. Okay, that's good. Okay, next. How about the ciri-cirinya? The composition about descriptive text. Using simple present tense And more? and fokus terhadap suatu objek yang dideskripsikannya dengan spesifik. Okay, that's good. Okay. And I prefer to about the explanation about simple tips for healthy eating that have a six tips. Can anyone mention the 6 tips? Eat real food, no processed food. Yeah, that's right. Okay, maybe you haven't heard about a nugget, about chips. Nah, that is processed food, and so that's why in today I say that's not really healthy because processed food mengandung semacam pengawet dan kandungan yang kurang baik untuk tubuh sehingga dikategorikan tidak. Okay, tips number 2 about simple tips for healthy eating. Tips number 2. Anyone can answer? Eat a variety of different foods. Yeah, that's good because nggak mungkin ya kita berhari-hari makannya cuma daging terus sayur terus. That's why we must variation in our eating. Kita harus memberikan variasi kepada makanan yang kita konsumsi. Tips number 3.
Yes. Of. More than eating out. Yeah. Okay. That's good. Okay. Tips number 4. Stop eating before you are full. Ya, maybe sometimes you feels like apa ya, kayak merasa mual ketika makan terlalu banyak nggak sih? Rasa enek nggak? Ya, that's why for healthy tips for healthy eating, you must be stop if you feel full in your stomach. Okay, tips number 5. Eat at the dining table, not in your car or at your desk. Yeah, that's right. And last, okay, come on, everyone can say the last tips for eating healthy. Drink water and forget everything else. Yeah, that's right. Drink water. Don't forget to drink water because kita harus menjaga cairan tubuh kita ya. Oke, kita sudah mencapai di pembelajaran terakhir. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Descriptive text. Ya, that's good. Dan lalu topik pembahasan kita hari ini adalah healthy food. Ya, oke. Baik. Nanti bahkan Bapak berikan tugas, kalian bekerjakan secara kelompok. Kalian buat descriptive text dari gambar yang tersedia di kertas tersebut. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, good student. Okay, how are you today? I'm good too. Thank you. Have you breakfast or lunch? Okay. Before we start the class together, so marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan baca lafal basmalah bersama. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, semuanya udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Oke, Ibu mau nanya, kalian pernah nggak pergi ke suatu tempat gitu? Pernah? Pergi kemana? Oke, ketika di sekolah kalian menceritakan nggak sama teman kalian? Kalau di sekolah itu tuh bentuknya kayak gini, bangunannya seperti apa, suasananya seperti apa? Pernah kan? Pernah. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang describing place. Di mana describing place ini adalah sebuah teks deskripsi yang menjelaskan tentang suatu tempat. Kalau misalkan tadi anak-anak menjelaskan suatu tempat itu melalui sebuah ungkapan, tapi kalau describing place ini merupakan sebuah ungkapan melalui sebuah teks. Jadi describing place ini mendeskripsikan sebuah tempat dengan menggunakan bahasa yang detail supaya si pembaca itu mengerti, mengimajinasikan bagaimana sih sebuah tempat itu melalui teks yang kita buat. Selanjutnya ada structure. Ada 4 structure. Yang pertama yaitu identification of the place. Di mana di bagian ini kita akan menjelaskan tentang sebuah tempat itu.
lokasinya di mana, keberadaannya di mana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada sebuah general description, di mana provides a general description of the place such as size, shape, and atmosphere, yaitu dengan memberikan sebuah gambaran umum tentang tempat seperti ukuran, bentuk, dan suasana. Lalu ada structure yang ketiga. Structure yang ketiga yaitu detail description, di mana di bagian ini kita menjelaskan sebuah detail-detail description. Misalkan kita mendeskripsikan tentang Rita Supermall. Rita Supermall itu di dalamnya ada apa aja, mendeskripsikan secara detail-detailnya. Lalu yang keempat ada personal impression, di mana personal impression ini kita menjelaskan pendapat kita tentang tempat tersebut. Misalkan tempat ini tuh terlalu ramai, jadi aku nggak suka gitu. Tapi menjelaskannya menggunakan bahasa yang tepat dan baku. Lalu ada unsur kebahasaan. Jadi ketika kita membuat sebuah teks deskriptif atau mendeskripsikan sebuah tempat, kita juga harus mengandung beberapa unsur, yaitu ada 5. Yang pertama ada kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Inggrisnya apa? Oke, contohnya? Oke. Berarti udah tahu ya kalau misalkan kita mendeskripsikan sebuah tempat menggunakan kata adjektif seperti bagus, suasananya lebar atau enggak. Terus ada kata kerja. Kata kerja bahasa Inggrisnya apa? Verb. Oke, jadi kata kerja ini digunakan untuk menggambarkan tindakan atau keadaan di tempat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada kata keterangan atau adverb. Ya, digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang tempat tersebut. Lalu yang kelima ada imajinasi, di mana penulis menggunakan imajinasi untuk menciptakan gambaran yang hidup dan menarik bagi pembaca. Jadi kita tuh mengimajinasikan tempat ini tuh seperti apa sehingga pembaca nanti bisa mengimajinasikan, oh ternyata ini tuh kayak gini loh, kayak gitu. Lalu ada pilihan kata, yaitu menggunakan kata-kata yang jelas dan menarik. Contohnya seperti beautiful, large, and quiet. Oke. So far any question guys? Nggak ada ya. Jadi di sini ada sebuah contoh teks Borobudur. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Di situ ada Candi Borobudur atau Borobudur Temple. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Oke. Udah selesai ya? Oke. Tadi udah paham semua kan? Sudah. Jadi hari ini kita bahas tentang apa? Ya, describing place. Di sini tadi ada structure dan juga ada penggunaan bahasa. Oke, jadi untuk latihannya nanti itu di situ ada sebuah gambar yaitu menara teratai. Nanti Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan sebuah menara teratai, ditulis minimal 5 paragraf ya. 5 paragraf. Oh, 5 sentence. Nah ya, 5 sentence aja ya tentang menara teratai, lalu dipresentasikan minggu depan. Oke. Sudah ya? Semuanya sudah paham? Oke. Jadi cukup untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bilahiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. How are you today? I'm good. How about you? I'm good. Okay. Pertama-tama mari kita berdoa bersama untuk memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let me check your attendance first ya. Hadir semuanya ya? Oke, what are we going to do today? Hari ini kita mau ngapain sih? Mau belajar ya? Belajar tentang daily activity. Are you ready for today's lesson? Okay. Firstly, I'll show you a text about my daily routine. Ada yang mau membaca? Saya. Okay. My daily routine. Every day I wake up at 6 a.m. I brush my teeth and take a shower. After that, I eat breakfast. I usually have some fried rice or toast. My mom asks me to drink milk every day, but I don't really like it. I go to school at 7:30 a.m. At school, I study many subjects. I like English and math. After school, I play basketball with my friends. In the evening, I do my homework. I watch TV before I go to bed. I usually go to bed at 10 a.m. Oke, thank you. Jadi teks tersebut menceritakan tentang kegiatan ya, my daily routine, kegiatan rutin sehari-hari si penulis ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali jam 10 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi lebih dalam. What is daily activity? Daily activity is a text that tells about the daily activities that we do. Well, usually in writing, this text we need to use simple present tense, transitional marker, adverb of time, and adverb of frequency. Firstly, simple present tense atau tenses pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini dalam bentuk sederhana. Adapun contohnya dari kalimat positif dijadikan kalimat negatif dan kalimat tanya ya. Please repeat after me, okay? I drink a glass of coffee. I drink a glass of coffee. She does not drink a glass of coffee. She does not drink a glass of coffee. Does she drink a glass of coffee? Does she drink a glass of coffee? Okay, good. Next, transitional marker atau kalimat atau kata sambung ya. Please repeat after me again. After that. After that. Then. Then. Finally. Finally. Firstly. Firstly. Next. Next. Okay. Next, adverb of time atau kata keterangan waktu ya. Ada tonight, in the morning, tomorrow, next week, right now. And the last is adverb of frequency. Ada usually, sometimes, often, always, occasionally, and never. Okay, now I'll show you picture our daily activity ya. Please create a text based on the following picture. Jika minimal 5 kalimat ya. Jika sudah selesai, tolong dipresentasikan di depan kelas. Apakah ada selesai? Ada yang udah selesai? Tolong presentasikan. Ya, maju. Every morning I brush my teeth to maintain oral hygiene. After that, I take a shower under the shower to clean my body. Then I enjoy breakfast with healthy and nutritious food. During the day, I study and read books at the study table. In the evening, after all the activities are finished, I go to bed to rest. Okay, good. Good applause for Bulan. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum. Sudah paham semua ya? Oke, coba Ibu tanya, hari ini
Kita belajar apa sih? Daily activity ya. Oke. Maybe that's enough for today. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's start with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everyone. How are you today? Today, we are going to learn about punctuation. We learn about punctuation. Jadi, hari ini Ibu bakalan bagi kalian beberapa kelompok. Di sini itu ada example paragraf untuk punctuation atau tanda baca. Nanti kalian itu mencari tanda bacanya tuh apa aja sih yang ada di dalam paragraf ini, terus nanti dijelasin fungsinya itu apa. Oke, bisa kalian baca-baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, enough. Dari kelompok 1 ada yang mau menjelaskan? Apa? Setelah kelas weekend Ya. ada koma. Ya, itu fungsinya buat apa? Fungsinya Iya, koma itu memisahkan elemen dalam sebuah daftar atau mengasih jeda. Kayak misalkan last week berarti kan kejadiannya itu kemarin sama hari ini kan berbeda. Nah, yang kedua ada tanda baca apa? Titik. Nah, fungsinya titik itu untuk apa? Mengakhiri kalimat. Jadi setiap mau ganti kalimat pasti harus ada tanda titik. Nah, yang ketiga itu ada apa? Titik 2 ya. Titik 2 itu menghubungkan klausa. Jadi kalau misalkan memperkenalkan daftar atau kutipan seseorang biasanya tuh ada titik 2-nya dulu terus baru kutipan. Nah, yang keempat itu ada apa? Ada strip yang panjang. Kan strip itu ada dua, ada yang pendek sama yang panjang. Nah, kalau di sini itu kan yang panjang itu menggabungkan kata-kata atau menyisipkan jeda yang lebih panjang. Yang kelima, tanda petik. Kalau tanda petik 2 itu untuk apa? Ya, bisa untuk menunjukkan kata langsung atau kutipan dari seseorang. Kayak misalkan dia bilang apa, terus nanti itu ditanda kutip di dalam tulisan. Nah, yang terakhir itu ada tanda seru. Nah, tanda seru itu biasanya menunjukkan emosi kayak kegembiraan atau kemarahan. Nah, kita bakalan nyanyi kayak to end a statement we use full stop. To separate words we use comma. To ask something we use question mark. To show strong feeling we use exclamation marks.
Oke, bisa diikuti? Oke. 1, 2, 3. To end statement, we use full stop. To separate words, we use comma. To ask something, we use question marks. To show strong feeling, we use exclamation marks. Okay, one more time. To end statement, we use full stop. To separate words, we use comma. To ask something, we use question marks. To show strong feeling, we use exclamation mark. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Before we close our lesson, let's close with basmalah together. Alhamdulillah. Salah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah belajar tentang waktu nggak sih? Belum ya? Kira-kira ini menurut kalian jam berapa? Jam 3. Ya. Ya benar, kita akan mempelajari tentang namanya telling time. Telling time itu namanya menjelaskan tentang waktu. Oke. Telling time itu ada perbedaannya IM dan PM. Kalian pernah mendengar jam 6 IM? IM itu artinya ante meridium, yaitu dari malam sampai siang. Siang tuh jam 12 siang. Terus kalau PM itu artinya post meridium, yang itu dari siang ke malam selanjutnya. Ada kamus yaitu o'clock. O'clock artinya adalah tepat. Tepat biasanya berarti kayak jam, misalnya jam 12 tepat atau jam 2 tepat. Terus ada clock tepat, terus ada a half, setengah jam, itu biasanya lebih dari 30 menit. Terus a quarter artinya seperempat jam, 15 menit. Itu kurang. Terus kalau pas itu biasanya
Jarumnya menunjukkan angka 12 sampai angka 6. Kalau a quarter itu artinya lebih seperempat, kalau a quarter itu berarti kurang, kalau a half itu artinya lebih setengah. Tipenya ada dua, yaitu British Style dan American Style. Kalau British Style tuh dimulainya dari belakang dan menit. Misalnya contohnya jam 8.30 berarti a half past 8, yang artinya a half itu kan berarti tadi lebih ya, berarti itu kan setengah ya kan, 30 setengah berarti half past 8 berarti jam 8 lebih 30. Kalau yang American Style itu berarti dari depan ke belakang, kayak contoh jam 2 lebih 31 yang artinya itu 31, yang artinya jam 2 lebih 30 menit. Tipenya ada dua, yaitu analog dan digital. Yang saya pegang hari ini adalah analog. Kalau digital biasanya itu sudah ada waktunya, kayak misal jam di tangan contohnya. Coba kalian kerjakan ini terus maju ke depan. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau sudah, siapa yang mau maju? Saya. Mbak Sri silakan. Silakan maju. Yang pertama itu jam berapa? Langsung pakai bahasa. Iya, boleh. Silakan pakai ini. Jam 3.45, coba. Nah ya, dibaca berarti? A quarter to 4. Oke, thank you. Give applause for Mbak Asmi. Yeah. Oke, siapa lagi yang mau maju? Terserah, mau yang mana? Anyone? Please? Ya, banyak. Silakan, jam terserah. Dibaca? 6. Oke, give applause buat Manya. Yeah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Silakan isi. Jangan lupa itu diisi tugasnya, terus besok dibawa ke sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa belajar untuk besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, before we start our lesson today, be better to take pray. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada pertemuan kali ini
ada yang tahu sebelumnya ada yang pernah dapat surat undangan? Surat apa? Undangan apa? Pernikahan? Ulang tahun? Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang surat undangan. Nah, pada pembelajaran kali ini siswa diharapkan dapat menggunakan undangan resmi dengan memperhatikan fungsi sosial serta responnya dalam teks lisan dan tulis sesuai konteks yang memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu surat undangan? Surat undangan adalah sebuah surat yang ditulis oleh pemerintah atau lembaga dan ditujukan kepada orang yang diundang. Dan di sini ada dua macam invitation letter. Yang pertama ada formal invitation dan yang kedua ada informal invitation. Dan yang pertama ada formal invitation. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu formal invitation? Ya, betul. Undangan resmi. Formal invitation adalah undangan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Contohnya, nah contohnya di sini ada undangan pernikahan dan undangan graduation ceremony. Selanjutnya ada informal invitation. Ada yang tahu apa itu informal invitation? Contohnya, ya ulang tahun, makan malam dan sebagainya. Di sini ada contoh undangan formal. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus bisa kalian baca sendiri. Dan selanjutnya ada yang contoh informal invitation. Ada yang mau baca? Saya. Ya, Mbak Nabila, silakan. Iya. Dear Rahul, will you give me the pleasure of your company at a party on 28 August 11 at 8 p.m. You will be glad to know that I have been selected for NDA, both in written and in FIFA. Please let me know over phone if for some reason you won't be able to come. Hope to see you at the party. Yours sincerely, X. Oke, give a applause for Mbak Nabila. Dan di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam poin-poin yang perlu diingat. Di sini ada yang pertama, formal reply should always be written in third person. Jadi jawaban formal harus selalu ditulis sebagai orang ketiga. Yang kedua ada informal reply is written in first person. Balasan informal ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Dan yang ketiga ada hanya badan atau lembaga yang harus hadir di sana dalam balasan resmi. Dan yang keempat adalah balasan informal seperti undangan informal dalam format. Dan di sini misalkan Ibu akan memberikan kalian tugas membuat sebuah undangan formal dan informal, dan kalian nanti secara berkelompok 4 orang dan nanti membuat undangan formal dan informal, dan terus
kalian mempraktekkan di depan. Ini buat tugas minggu depan ya teman-teman. Ya. Jadi mungkin cukup untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm good. How about you? I'm good too. Okay. Before we start our lesson today, we open the class with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian tahu apa yang mau dipelajari hari ini apa? Belum ya? Oke. So today we are gonna talk about descriptive text. What is descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Atau sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Ya, descriptive text itu adalah suatu teks yang mendeskripsikan sesuatu, entah itu seseorang, tempat ataupun benda, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya, silakan kalian baca. Jadi, descriptive text is a text that explain and describes a person, place, or things. It uses adjective and adverbs. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan dan menggambarkan seseorang, tempat, ataupun benda. Teks deskriptif ini menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Ada yang tahu adjektif itu apa? Kata sifat. Contohnya seperti apa kalau kata sifat? Beautiful, and then awesome. Yang lain? Handsome. Oke. Seperti tall and short gitu ya. Itu juga termasuk adjektif. And then adverbs. Ada yang tahu adverbs itu apa? Kata keterangan yang lebih detail ya gitu. Seperti warna brown gitu kan. Terus yang lain-lainnya gitu. Oke. Next, di sini ada the generic structure of descriptive text. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu identification and then description. Nah, identification itu adalah part of introduce the character to be described. It can be called general description of the subject. Usually, it contains object's name, kind of object, and etc. Jadi, di bagian identification ini lebih general daripada description. Jadi biasanya itu di dalamnya itu terdapat nama dari objek itu dan kind of object, apa aja yang ada di dalam objek itu. Jadi misal
si tokoh utamanya lah gitu. Seperti nanti saya kasih contohnya. Oke. Yang selanjutnya itu ada description. Description is a part of describes part and characteristic of the something that will be described in the detail so the readers can get clear description of the subject. Jadi description itu lebih rinci daripada identification. Jadi kalau identification itu cuma menunjukkan objek apa yang akan kita deskripsikan, kalau description itu lebih ke ciri-ciri dari sesuatu yang kita deskripsikan itu. Jadi lebih detail daripada identification. Keukurannya, terus warnanya apa, terus sifat-sifatnya seperti apa gitu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, next ya. Selanjutnya ada language features. Apa saja sih yang harus kita terapkan dalam ketika kita menulis descriptive text? Nah, yang pertama itu ada focus on specific participants as the main character, like my English teacher, or Andine's cat, or my favorite food, and etc. Jadi apa sih yang mau kita fokusin gitu, spesifiknya itu apa objeknya, yang akan menjadi main character di dalam descriptive text ini gitu. Yang kedua itu ada use present tense as dominant tenses, and yang selanjutnya using linking verbs and or relation process frequently seperti is, are, has, have, belongs to, and etc. Dan yang terakhir ada use of descriptive adjective seperti strong legs, wet hair, magical, magnificent, and then etc. Oke, yang selanjutnya di sini Miss punya contoh example of description text. Bisa kalian baca dan perhatikan baik-baik ya. Silakan dibaca dulu. Oke, sudah ya. Oke, yang selanjutnya. Oh iya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua? Oke, sudah paham semua. Jadi, Miss mau memberikan tugas. Please write a paragraph of descriptive text and present it in front of your friends. Jadi, tugasnya hari ini adalah membuat descriptive text seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Lalu nanti dipresentasikan di depan, oke? Do you understand? Oke, good. Miss kasih 5 menit ya, cukup? Oke, silakan. Have you done? Oke, siapa yang mau maju pertama? Oke, Olive, please come forward. Yes. Dua judul. Okay, here I want to read about elephant. Elephants are mammals that give birth and suckle their young. Elephants have a very large size and are included in the largest land animal group. Okay, thank you. Give applause for Olivia. Yay. Okay, sekarang kalian sudah paham semua ya, berarti apa itu descriptive text? Oke, I think kita cukup sampai di sini materi pembelajarannya. Nanti dilanjut ke materi yang selanjutnya di minggu depan, oke? Before we end our class today, we close our lesson today with saying hamdalah together. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Semangat nggak mau mulai belajar? Oke, Oke, kalian hari ini tahu nggak mau belajar apa? Belum. Oke, berarti sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke, don't forget to say Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Nah, setelah itu Miss mau ngecek kehadiran dulu ya. Di sini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua. Oke, sekarang kita mau mempelajari tentang prosedur teks. Ada yang tahu nggak prosedur teks itu apa? Iya, benar kata Mbak Nisa. Jadi prosedur teks itu adalah teks atau instruksi untuk kita melakukan sesuatu. Misal kalian kayak mau membuat jus gitu kan, kalian pasti ada bahan-bahannya kan, ada bahan-bahannya, terus ada step-stepnya. Nah, terus setelah itu prosedur teks itu mempunyai struktur. Jadi struktur dari teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama itu goal atau judul, dan yang kedua itu ada step atau langkah-langkah, dan yang ketiga itu ada material or ingredients atau bahan-bahan. Nah, misalkan jelasin strukturnya. Setelah itu, nah, general struktur, unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan dari prosedur teks itu biasanya menggunakan simple present tense. Terus juga menggunakan kata bentuk kalimat perintah atau imperatif. Terus verb, contohnya seperti make, take, cook. Nah, terus setelah itu Miss ada contohnya. Sebentar. Miss ada contoh dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, sebentar ya. Oke, di sini sebelum Miss kasih contohnya, di sini kalian pernah melakukan sesuatu nggak, kayak semisal, ya pernah ya pastinya. Cuman kayak misal kalian membuat sesuatu, entah itu makanan atau minuman atau apapun itu. Pernah. Contohnya apa? Kalian ngapain aja? Nah, gitu. Oke. Nah, di sini Miss mau kasih contoh dari prosedur teks, yaitu how to make a cup of coffee. Nah, berarti di sini buat kopi ya. Nah, di situ ada goal. Goal itu berarti kan judul, terus material, bahan-bahannya, terus step. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Miss di sini mau ngasih tugas, bukan tugas sih, kayak pertanyaan. Kayak pertanyaan gitu. Nah, Miss ngasih prosedur teks apa ya? Itu prosedur apa ya? Bisa dibaca? Nah, how to make mango juice berarti cara membuat jus mangga. Misalkan kasih pertanyaan, yaitu pertanyaannya ini rebutan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, a few ice cups itu termasuk dalam unsur struktur yang mana dalam prosedur teks? Oke, Mbak Nisa. Ya, benar sekali. Jadi a few of cups teks bisa dilihat dari teksnya itu termasuk ingredients atau bahan-bahannya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, what does the text discourse? Prosedur itu membahas tentang. Ya, benar sekali Mbak Wulan. Boleh dong kasih tepuk tangannya buat Mbak Wulan. Makasih. Terus pertanyaan yang terakhir, put them in the blender together with crushed ice, water, and sugar. Kalimat tersebut termasuk apa ya dalam teks prosedur teks? Ayo, yang jawab siapa?
Ya, makasih Mbak Suci. Itu termasuk ke step karena itu termasuk dalam langkah-langkahnya. Jadi di sini paham kan prosedur teks itu apa dan unsur-unsurnya itu apa? Oke, maybe itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke, semangat. Jangan lupa bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.